Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan pelatih Wolverhampton Wanderers, Julen Lopetegui, dikabarkan menjadi nama terdepan untuk menggantikan Erik ten Hag di Manchester United, andai sang pelatih dipecat dalam waktu dekat ini. Menurut media Spanyol, Relevo, Lopetegui telah muncul sebagai pilihan utama karena pekerjaan yang pernah dia lakukan di Wolverhampton, pemahamannya tentang bahasa Inggris dan Premier League yang begitu baik, serta pengalamannya di kompetisi Eropa, membuat bahan pertimbangan Man United untuk meliriknya. Lopetegui juga dianggap telah membuat Dewan Direksi Setan Merah terkesan dengan hubungannya yang baik dengan beberapa pemain bermasalah saat ini di ruang ganti, termasuk Casemiro, Rafael Varane, dan Sergio Reguilon. Faktor-faktor tersebut serta hubungannya dengan mantan penjaga gawang MU David De Gea yang dilaporkan ingin dibawa kembali oleh klub, membuat Lopetegui menjadi kandidat yang paling diunggulkan daripada Zinedine Zidane, Graham Potter, dan Roberto De Zerbi. Tersingkir dari fase grup Liga Champions, tapi salah satu pemainnya tercatat di puncak daftar top skor sementara. Memang hanya Manchester United yang bisa. Laju MU musim ini memang terbilang unik, di Premier League pun demikian. Meski babak belur dalam beberapa pekan terakhir, MU tidak bisa dianggap remeh, seperti saat mereka mengejutkan Chelsea. Nah, di Liga Champions pun demikian. Meski sudah dipastikan tersingkir dari fase grup, MU justru bisa mengirim satu pemainnya bersaing di puncak daftar top skor sementara. Striker MU baru Rasmus Højlund telah mencetak 5 gol di Liga Champions musim ini. Torehan itu membuatnya berada di puncak, berada di level yang sama dengan Alvaro Morata dari Atletico dan Erling Haaland dari Man City. Legenda Manchester United Gary Neville mengaku pesimistis Setan Merah akan bisa membuat kejutan saat berhadapan dengan Liverpool. Manchester United musim lalu dihajar oleh Liverpool dengan skor telak 7-0. Pertandingan tersebut digelar di Anfield pada awal Maret 2023 lalu. Menurut Gary Neville, hal itu kemungkinan besar akan membuat fans MU trauma. Tapi di sisi lain ia yakin Jurgen Klopp tidak akan memandang remeh United dan menganggap laga lawan tim asuhan Erik ten Hag itu bakal mudah bagi Liverpool. Gary Neville melanjutkan, ia pesimistis Manchester United akan bisa membuat kejutan saat melawan Liverpool. Artinya ia tidak yakin MU akan bisa meraih poin di Anfield. Ada dua faktor yang membuatnya berpikir seperti itu. Yang pertama, karena Liverpool adalah tim profesional yang bisa melakukan tugasnya dengan baik, dan karena MU tidak punya pemimpin plus permainan yang berkualitas. Ada rumor baru seputar masa depan Erik ten Hag. Sang manajer dilaporkan bakal dipecat dan digantikan oleh Graham Potter. Menurut laporan dari Talksport, jajaran direksi MU tertarik mempekerjakan sang manajer karena rekam jejaknya yang apik. Sebagai pelatih, ia memiliki gaya bermain yang menarik. Ia juga telaten dalam mengembangkan pemain-pemain muda. Meski Graham Potter gagal di Chelsea, manajemen Chelsea menilai bahwa sang manajer masih layak untuk dipekerjakan karena kesuksesannya di Brighton. Jadi mereka siap berjudi dengan sang manajer. Alasan lain, manajemen MU ingin mempekerjakan Potter karena ia adalah manajer asal Inggris. Seperti yang sudah diketahui, MU akan memiliki investor baru. Investor baru itu adalah salah satu orang terkaya di Inggris, Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan punya kecenderungan ingin memiliki manajer asal Inggris. Graham Potter dinilai salah satu manajer Inggris terbaik saat ini, jadi ia tertarik mempekerjakannya. Klub Liga Inggris Manchester United mengubah rencana transfer mereka. Setan Merah tidak jadi mencoba merekrut Mark Guehi di musim dingin nanti.
Menurut laporan Football Insider, Manchester United menemukan kesulitan untuk membujuk Guehi pindah ke MU. Sang bek enggan berpindah klub dahulu. Ia mengincar jam bermain reguler agar dibawa Gareth Southgate ke Euro 2024 mendatang. Di sisi lain, Crystal Palace juga ogah untuk melepaskan aset berharga mereka itu di tengah musim, karena mereka akan kesulitan mencari gantinya. Jadi mereka memutuskan mempertahankan sang bek. Laporan yang sama menyebut bahwa MU tidak menyerah begitu saja untuk mendapatkan jasa Guehi. Manchester United dilaporkan akan kembali mencoba merekrut Guehi di musim panas nanti, karena mereka tahu sang pemain atau Crystal Palace lebih terbuka untuk membiarkan sang bek pindah. Jadi MU dikabarkan akan tetap menjalin komunikasi dengan Guehi agar ia mau pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Manchester United terancam tampil pincang saat berhadapan dengan Liverpool pada matchday ke-17 Premier League 17 Desember 2023. Setan Merah terancam tidak diperkuat 13 pemain karena cedera dan sanksi. Berikut ini adalah daftar pemain Manchester United yang berpotensi absen melawan Liverpool. Manchester United dan Newcastle United gagal lolos fase grup Liga Champions musim ini. Keduanya pun mencatatkan rekor buruk klub Inggris di ajang itu. Manchester United cuma mencatatkan 1 kemenangan di Liga Champions musim ini. Dalam laga lainnya, tim asuhan Erik ten Hag mencatatkan sekali hasil imbang dan 4 kali menelan kekalahan. MU cuma mengemas 4 poin. Sementara itu, Newcastle juga finish di bawah di grup F. Tim asuhan Eddie Howe itu membukukan 5 poin. Newcastle mengumpulkan 5 poin. Dalam catatan Skalka, ini menjadi pertama kalinya di sepanjang sejarah Liga Champions ada 2 klub Inggris yang finish menjadi juru kunci. Inggris masih mempunyai Arsenal dan Manchester City yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Manchester City menyandang status sebagai juara bertahan Liga Champions. Mampukah menyelamatkan muka Inggris lagi? Bek Manchester United Rafael Varane dikabarkan merasa frustasi karena terbatasnya waktu bermain di bawah arahan Erik ten Hag. Rafael Varane kabarnya berniat untuk mencari klub baru untuk musim mendatang. Dilansir dari The Mirror, pemain asal Prancis itu semakin frustasi karena minimnya kesempatan bermain musim ini dan terdapat retaknya hubungan antara dirinya dengan Erik ten Hag. Kontrak Varane akan berakhir pada Juni 2024 dan MU sebenarnya bisa memperpanjang kontrak tersebut selama 12 bulan tambahan. Namun rincian mengenai klausul tersebut tidak diketahui, mungkin terkait dengan kinerja atau sepenuhnya tergantung kepada kebijakan yang diambil oleh Erik ten Hag. Dikabarkan bahwa MU bersedia untuk melakukan penjualan pada bulan Januari. Rafael Varane menerima gaji sekitar 250.000 pound sterling per minggu dan ten Hag bersedia melepaskannya bersama dengan Casemiro dan Jadon Sancho untuk memberikan ruang di skuad. Ini memberikan kebebasan kepada Varane untuk berbicara dengan klub lain pada bulan Januari, mengingat bahwa ia kini memasuki 6 bulan terakhir dalam kontraknya. Eintracht Frankfurt dikabarkan optimis bisa merekrut pemain gagal milik Manchester United, Donny van de Beek, pada bursa transfer Januari mendatang. Jagoan asal Jerman itu ingin mencoba menyelamatkan karir sang pemain. Belum lama ini, Eintracht Frankfurt telah melakukan upaya untuk memboyong van de Beek dengan opsi peminjaman, dan beberapa hal ini akan memberikan keuntungan bagi mereka. Dengan beberapa tim lainnya juga tertarik pada sang pemain. Real Sociedad dikabarkan masih tertarik merekrutnya meskipun pembicaraan sebelumnya gagal. Begitu juga dengan pemuncak klasemen La Liga Girona yang terus memantau situasi van de Beek. Laporan terbaru mengatakan bahwa pelatih Frankfurt Dino Troppel-Moller semakin percaya diri untuk mendapatkan tanda tangan van de Beek. Pembicaraan antara perwakilan van de Beek dan Eintracht Frankfurt sedang berlangsung dan diperkirakan agennya Hasan Çetinkaya memiliki hubungan yang kuat dengan klub. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengkonfirmasi bahwa gelandangnya Alexis Mac Allister
akan absen pada laga Liverpool melawan Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield pada hari Minggu 17 Desember pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. McAllister akan absen karena masih dalam tahap pemulihan cedera yang didapatnya saat melawan Sheffield United di Bramall Lane. McAllister juga tidak dibawa Klopp dalam 23 skuad untuk menjalani laga pamungkas di Liga Eropa Grup E melawan Union Saint-Gilloise. Jurgen Klopp mengatakan bahwa saat ini ia tidak tahu pasti kapan pemain yang baru didatangkan dari Brighton and Hove Albion musim ini itu akan pulih. Cedera McAllister menurutnya adalah cedera yang baru ia lihat dari para pemain-pemain yang pernah ia latih. Ia pun berharap cedera tersebut tidak parah agar sang pemain dapat kembali merumput bersama tim di tengah sisa jadwal bulan Desember yang sangat padat. Manchester United dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Lebih dari itu, Setan Merah versi 2023-2024 adalah yang terburuk dalam partisipasi mereka di Liga Champions. Dikutip dari SKOK, MU 2 kali finish sebagai juru kunci klasemen di Liga Champions. Sebelum musim 2023-2024, MU pernah mengalami nasib buruk itu pada edisi tahun 2005-2006. Ketika itu United berada di grup D bersama Villarreal, Benfica, dan Los Lille. Namun, musim 2023-2024 adalah musim terburuk bagi MU dibandingkan pada musim tahun 2005-2006. Legenda Manchester United Paul Scholes menyebut dua pemain sayap Setan Merah Alejandro Garnacho dan Anthony terlalu egois setelah mereka tersingkir dari Liga Champions usai dikalahkan Bayern Munchen. Paul Scholes tidak terkesan performa lini serang Manchester United saat melawan Bayern Munchen. Scholes bersimpati kepada Rasmus Højlund yang tidak banyak mendapatkan suplai bola. Garnacho dan Anthony tampil sebagai starter kontra Bayern. Scholes mengecam performa kedua pemain tersebut yang dianggapnya terlalu egois.